Kalau dia merokok, itu kapasitas paru-parunya akan lebih kecil daripada orang yang tidak merokok. Sudah ada perda tentang KTR, kawasan tanpa rokok, yaitu tidak boleh merokok di kawasan tersebut ya Bu ya. Kemudian tidak boleh menjual beli, kemudian tidak boleh mengiklankan ya. Tidak merokok saat pertemuan warga, tidak menyediakan asbak, penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro. Halo Sobat Sehat di Rumah, kembali lagi nih bersama saya Septian Adi dan saya Rina Purnawan dalam acara di podcast Penjawi. Ya, tentunya Sobat Sehat di Rumah tetap semangat pagi ya, meskipun kondisi sudah siang. Tetap kita semangat pagi ya. Oke, di samping kita sudah datang nih narasumber kita, nanti kita akan berbincang ya Mbak, tentang kesehatan ya Mbak. Betul, dengan Ibu Dr. Gigi Diah Puspasari. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Septian, Mbak Rina. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi. Bisa disapa Sobat Sehat di Rumah. Semangat pagi Sobat Sehat di Rumah. Iya, semangat. Selalu sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke. Meskipun ini sudah siang, kita harus tetap semangat ya Bu ya. Semangatnya harus tetap pagi. Tetap pagi. BTW ini Mbak, BTW ini. Kita mau apa Mbak? Mau ngobrolin tentang apa nih? Pada siang hari ini kayak gitu. Dalam rangka ini memperingati Hari Kesehatan Nasional. Hari Kesehatan Nasional Hari HKN ini ya. spesial, betul. Kita sudah hadir Ibu Kepala Puskesmas Kertagede 2, Ibu Kepala Puskesmas Kertagede 2. Pak, saya jadi belepotan grogi saya. Kemudian ya, di sini kita mungkin akan membahas tentang kawasan tanpa rokok atau KTR dan penerapannya gitu ya. Oke. Ya. Ini sesuai dengan item kita ini sudah kawasan tanpa rokok. Ada gambarnya rokok. Ada gambar Iya, rokok, ya. betul. Ada gambarnya tidak boleh merokok. Tidak boleh merokok. Jadi ada gambar rokok tapi di ini ya, di dalam dalam rokok. Oke. betul. Langsung aja mungkin ini ada beberapa pertanyaan ya Bu, nanti terkait KTR. Yang pertama ini Bu, sebenarnya tren penyakit yang muncul itu setiap tahunnya itu seperti apa Bu? Khususnya mungkin di wilayah Puskesmas Kertagede 2 gitu Bu. Ya, sebenarnya dari tahun ke tahun itu penyakit yang paling banyak itu adalah TTM atau penyakit tidak menular. Terutama mungkin sebelum COVID ya, sebenarnya COVID ini juga banyak, tetapi karena COVID jadi terus mungkin sedikit tidak ini. Tapi sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Dan itu PTM itu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu ada kebanyakan hipertensi, kemudian DM, dan yang jelas juga sebabnya itu karena gaya hidup yang kurang sehat, kurang melakukan aktivitas fisik, kemudian gizi tidak seimbang, kemudian juga karena kebiasaannya itu merokok. Kebiasaan merokok itu juga memicu penyakit tidak menular, sehingga meningkatkan resiko terkena penyakit tidak menular. Iya. Jadi buat Sobat Sehat di Rumah nanti ada KTR itu kawasan tanpa rokok, sama PTM itu penyakit tidak menular ya, yang nanti lebih enak kita berbagi. Untuk PTM tadi itu termasuk yang germas itu tadi ya Bu ya. Iya. Harus tetap melaksanakan yang seperti Ibu sampaikan tadi, tidak Iya. merokok gitu ya. Aktivitas fisik, fisik, gizi seimbang, gizi ya seimbang. germas lah intinya seperti itu untuk mencegah PTM itu. PTM. Nah, dari tidak merokok tadi nih Bu, untuk dari bahaya asap rokoknya sendiri itu gimana ya Bu ya? Kalau asap rokok itu kan, jadi asap rokok itu berbahaya tidak hanya bagi perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Kalau orang perokok kan mereka memang sudah berniat untuk merokok, tahu resikonya. Itu perokok aktif. Tapi orang di sekitarnya sebagai perokok pasif kan mereka tidak mungkin terkena imbasnya seperti itu, terpaksa ya, tetapi bahayanya sama. Jadi orang yang merokok dan tidak, mereka akan mendapatkan bahaya yang sama karena dalam rokok itu ada racun-racun yang mungkin tidak baik untuk tubuh. Ya, mulai dari nikotinnya yang menyebabkan kecanduan, kemudian ada zat-zat yang menyebabkan kanker seperti tar, kemudian karbon monoksidanya itu kan kalau tercium seperti gas buang kendaraan. Itu seperti itu mengganggu pengikatan oksigen di dalam darah.
itu kan jadi kan sangat Dan berbahaya. bahaya. Sebenarnya kalau orang merokok itu nggak hanya membahayakan dirinya ya Bu ya. Iya, tetapi orang di sekitar. Orang di sekitarnya. Oke, berarti. Berdampak orang yang Iya, orang hirupnya sekitar. juga ya, Iya. terpaksa gitu itu tadi. Iya. Dan terutama mungkin untuk ibu hamil, Oh, ibu hamil, betul. balita, bayi, lansia, seperti itu orang-orang yang lebih Rentan rentan, gitu ya. lebih rentan. Jadi Baik. akan sangat berbahaya bagi orang sekitarnya, tidak hanya bagi perokok itu. Oke. Kemudian kalau sekarang kan pada masa pandemi nih, Iya. hubungannya dengan COVID bagi perokok gimana Bu? Jelas untuk perokok sendiri itu kan dia akan menurunkan sistem imun. Ketika Iya, merokok akan menurunkan sistem imun Iya, ya. itu ada sumbernya. Ada sumbernya. Sumbernya itu apa namanya? Ada sumbernya. Sehingga nanti dengan turunnya sistem imun dia akan lebih mudah terkena penyakit saluran nafas seperti Oh. itu. Kemudian juga meningkatkan resiko penyakit jantung, penyakit saluran pernafasan dengan merokok seperti itu. Kemudian jelas kalau dia merokok, itu kapasitas paru-parunya akan lebih kecil daripada orang yang tidak merokok, sehingga akan lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Terus ya. iya, lebih rentan. Kemudian ketika dia merokok, jelas kan rokok dipegang. Iya. Nah, itu dari tangan ke mulut ya. Kalau kita sekarang di masa pandemi kan punya kebiasaan harus Cuci sering-sering tangan. mencuci tangan seperti itu. Nah, kalau pegang rokok terus nanti ke mulut kan mungkin ada ada kuman, ada virus yang dari tangan ke mulut itu kan akan dengan mudah masuk habis pegang rokok terus Cuci ini tangan. cuci tangan kan Nggak nggak mungkin ya. mungkin, nggak mungkin seperti itu. Suka banget gitu ya Bu. Iya. Nah, berarti bahaya asap rokok itu tadi ya Bu ya, memang sangat berbahaya ya, nggak ada istilahnya nggak ada untungnya ya, nggak ada faedahnya gitu ya asap rokok di sini. Begitu juga perokok Mbak tadi, perokok juga pada kalau COVID ini juga berbahaya, bisa Iya. jadi itu juga sebagai media penularan seperti itu kan, karena tadi itu merokok ya, apa namanya, kena batang rokoknya, kemudian ini karena juga tangannya juga nggak tahu steril atau enggak, bersih atau enggak, seperti itu ya. Betul. Nah, mungkin ini Bu, karena mengingatnya bahaya asap rokok ya Bu ya, banyak sekali bahayanya. Kemudian ada nggak sih Bu kebijakan dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk tentang penerapan KTR atau seperti itu, kawasan tanpa rokok? Kalau dari pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya sejak tahun 2017 itu sudah ada perda tentang KTR, kawasan tanpa rokok, yaitu Perda nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Kemudian juga ada Perwal atau Peraturan Wali Kota nomor 22 tahun 2017. Di situ mengatur tata cara untuk pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2017 itu. Jadi sudah jelas sekali di situ diatur. Iya. Sebenarnya udah diatur juga oleh pemerintah kita ya, seperti itu ya. Sudah diatur di situ, sudah sangat jelas tentang kawasan tanpa rokok. Apa itu kawasan tanpa rokok? Itu sudah ada di dalam Perda. Oke. Nyambung tadi ya Bu ya. Sebenarnya yang dimaksud KTR itu yang terdapat dalam Perda nomor 2 tahun 2017 itu apa Bu? Jadi kawasan tanpa rokok itu adalah area atau ruangan di mana tidak boleh di situ ada aktivitas orang melakukan aktivitas merokok. Kemudian jual beli, kemudian mengiklankan, mempromosikan itu tidak boleh di area itu. Berarti Iya. orang tidak boleh merokok di kawasan tersebut ya Bu ya. Kemudian tidak boleh menjual beli, belikan, kemudian tidak boleh mengiklankan ya. mempromosikan juga tidak boleh. Mempromosikan ya, Boleh seperti itu. di suatu area yang sudah menerapkan kawasan KTR. tanpa rokok tidak boleh ada aktivitas seperti itu. Bukan melarang orang merokok, tetapi mengaturnya. Mengaturnya ya. Iya. Karena tadi itu ya, karena perokok pasif itu juga ternyata bahaya sama ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi sudah ada perhatian mungkin ya dari pemerintah Kota Yogyakarta tentang bahaya asap rokok. Nah, kemudian ini Bu, apakah yang dimaksud dengan KTR yang tadi di Perda nomor 2 tahun 2017 dan penerapannya itu di mana saja ya? Mungkin yang termasuk KTR gitu ya, kawasan tanpa rokok. Jadi ada 7 tempat yang memang tidak boleh ada atau yang dimaksud dengan kawasan tanpa rokok. Yang pertama itu fasilitas kesehatan. Biar bisa datang sama sobat sehat di rumah nih, fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu yang
rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik, seperti itu tempat praktek dan lain-lain, itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, tempat belajar mengajar. Tempat belajar mengajar ini seperti sekolahan ya Bu ya. Sekolahan sampai kuliah dari TK, PAUD, sekolahan. Tempat khusus itu nggak boleh. Nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu tempat ibadah. Tempat ibadah. Tempat ibadah mulai dari masjid, gereja dan lain-lain, vihara dan lain-lain itu tidak boleh ya Bu ya, termasuk dalam KPR ya. Kemudian tempat bermain anak atau tempat penitipan anak seperti itu tidak boleh. Tidak boleh kan anak-anak kan rentan juga, jadi tidak boleh. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, angkutan umum. Angkutan umum misalnya bus Trans Jogja, kemudian taksi. Atau kereta api itu tidak boleh ya Bu ya. Kemudian yang keenam adalah tempat kerja. Tempat kerja, iya. Tempat kerja perkantoran. Itu yang biasa nonton di kantor ya. Kemudian yang ketujuh itu tempat-tempat umum. Tempat-tempat umum itu misalnya tempat pariwisata, hotel, seperti itu biasanya ada KPR seperti itu. Jadi khusus nomor 6 dan nomor 7 ini tempat kerja dan tempat fasilitas umum ini kalau memang sudah menerapkan KTR itu mungkin ada area khusus untuk orang merokok yang memang mungkin mempunyai syarat-syarat tertentu, misalnya di ruang yang tidak banyak orang lalu lalang atau mungkin di pojok atau di mana, kemudian tidak banyak orang yang lewat, kemudian sirkulasi udaranya bagus. Jadi biar tidak beresiko itu ya Bu ya, ke orang lain gitu ya. Jadi yang ke-6 dan 7 tadi itu biasanya ada tempat merokok sendiri gitu ya Bu ya. Ada tempat khusus sendiri ya. Seperti di tempat kerja mungkin di lingkungan Pemkab ya Bu ya. Itu kan ada ya. Kalau kita lihat itu kan ada tempat khusus bilik untuk merokok seperti itu. Jadi harus disediakan. Jadi bapak-bapak yang merokok. Jadi akan memperkecil resiko pada orang yang merokok pasif itu tadi ya. Kalau mungkin di luar kan pas bungkus itu wes kayak gini mungkin ya semuanya orang yang lewat itu kena semua tapi kalau ada di ruangan itu mungkin udah akan lebih meminimalisir itu kayaknya yang menghirup cuma yang ada di bilik itu aja ya Bu ya. Memang orang sudah berniat merokok kan mereka sudah tahu resikonya. Ini Bu, kemudian kalau ingin berhenti merokok gimana Bu buat para perokok itu Bu? Berhenti merokok mungkin ada konselingnya ya. Kalau misalnya seperti kita di puskesmas kota ya bisa nanti konsul dengan Bu Dokter atau juga dengan psikolog, dengan konsultan bisa nanti karena orang berhenti merokok itu adalah merubah kebiasaan ya. Pelan-pelan tidak langsung berhenti tetapi mungkin mengurangi sedikit demi sedikit. Kemudian nanti akhirnya ada prosesnya baru nanti bisa benar-benar lepas. Karena itu butuh konsultasi psikolog juga ya Mas ya. Betul Bu ya. Biasanya dengan dokter itu kan Bu, makanya kan ada klinik berhenti merokok itu ya Bu. Karena itu kan perilaku memang butuh proses seperti itu. Butuh proses mungkin sama ini Bu, mungkin niat ya Bu ya. Niat yang kuat ya. Niat yang kuat ya. Berhenti merokok. Nah, dalam perda KTR tadi nih Bu, mungkin penerapan di rumah tangga atau di wilayah itu ada nggak untuk mensukseskan perda ini? Kalau yang kami tahu karena kita di wilayah Harjolingo itu sebenarnya sudah ada mungkin program rumah bebas asap rokok. Itu sudah sejak tahun 2017 ya Mbak Rina dulu ya. 2017. Maaf 2016. Rumah bebas asap rokok. Ya. Rumah bebas asap rokok itu jadi itu komitmen bersama tidak hanya dari pemerintah atau instansi tetapi juga dari masyarakat. Jadi masyarakatnya itu benar-benar sadar bahwa mereka mungkin tahu bahayanya asap rokok itu. Memang awalnya kita dari puskesmas sosialisasi, kemudian mereka juga merespon dengan baik sampai akhirnya mereka berinisiatif untuk mendeklarasikan bahwa mereka bebas asap rokok. Itu ya misalnya dari Jowinangun itu kan ada 13 RW. 13 RW itu yang mendeklarasikan bebas asap rokok ya Mbak Ria. Itu sudah ada 7 RW. 7 RW itu. Dari tahun 2016 ya Mbak Rina. Itu dari tahun ke tahun bertahap, enggak langsung semuanya enggak. Dari tahun 2016 dimulai dari RW 8, RW 3 kemudian
bertambah setiap tahun 2, 3 gitu ya Mbak Iya. Rina ya, sampai akhirnya ada 7 RW. Dari 13 RW itu tadi ya Bu ya. Nah, mungkin kalau dari kesepakatannya sendiri apa sih Bu yang diambil dari rumah bebas Bebas asap rokok. Iya, itu bahwa tidak ada yang merokok di dalam rumah. Ya, berarti tidak ada yang merokok di dalam rumah. Ya. Kemudian tidak merokok saat pertemuan warga. Saat pertemuan warga tidak ada Iya, yang merokok. tidak menyediakan asbak ketika pertemuan warga. Karena akan memancing mungkin ya Bu ya. Orang nggak merokok disediain asbak kan nanti Langsung merokok Iya. gitu ya Bu ya. Kemudian tidak merokok di dekat ibu hamil, bayi, balita, juga lansia. Lansia. Seperti itu. Juga tidak melayani pembelian rokok. Mungkin kalau ada warung-warung yang jualan pada anak di bawah umur 18 tahun. Seperti itu. Sebenarnya itu udah sangat mempersempit geraknya ya sebenarnya. Iya. Jadi karena tadi peraturan yang masuk dari pemerintah juga ada seperti itu, kemudian disambung lagi dari RW ya Bu ya, dari Iya, RW juga iya. seperti itu ya, mungkin salah satunya ya mempersempit itu ya biar Iya. kita bebas asap rokok tadi itu ya Mbak. Mungkin bagi perokok aktif itu tadi seperti yang Ibu sampaikan, ada ini ya Bu ya, kandungan di dalam asap rokoknya itu mungkin bisa mengandung kecanduan sehingga itu sulit ya kalau Untuk untuk berhenti. kita bisa konseling Tapi juga. bisa kalau ketika sudah merokok kemudian pengen berhenti itu ada jalannya Ada kayak gitu. jalannya, Jadi tentunya dengan niat juga ya, niat niat yang kuat. salah satunya itu, tapi kan nggak hanya niat, tapi juga harus ada dukungan yang lain kayak salah satunya tadi mungkin Ibu Bu Kapus juga bercerita ada nih di Puskesmas Kota Gede 2 ini bebas klinik berhenti merokok ya, Iya, ya iya, nanti merokok. bisa konsul sama dokter dan juga konsul sama psikolog seperti itu. Oke, ini udah lengkap banget ya sebenarnya. Sudah banget dari mulai peraturan perda dan bahaya asap rokok gitu ya, berhubungan dengan pandemi seperti itu. Kemudian sampai pengen berhenti Oh juga iya, ada. jangan lupa besok dalam rangka HKN, Oh Hari iya. Kesehatan Nasional, ini Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Pemkot ya tentunya ya, melakukan pencanangan untuk wilayah Malioboro. Sekarang kan jadi pedestrian. Oh iya. Tidak boleh. Di situ juga penerapan kawasan tanpa rokok di Malioboro. Oh gitu. Ya, jadi di situ nanti ada bisa dilihat nanti mungkin di YouTube-nya Promkes Kota ya Bu Yogyakarta. ya. Iya, pencanangan kawasan tanpa rokok di area Malioboro ya. Di area Malioboro. Nanti sobat sehat semuanya bisa melihat dari akun YouTube-nya Promkes Jogja. Ya. Berarti kalau Malioboro sudah dicanangkan sebagai kawasan tanpa rokok, berarti sudah tidak ada yang merokok di Malioboro gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu ya. Iya, sekarang karena pandemi kita kan menggalakkan 4M. 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 Apa aja Mbak Rina 4M? Ayo Mas, kita selalu Mas. Ayo. 4M. 4M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Satu lagi Bu. 1TM. Tambah 1TM. Tidak merokok. Oh iya. Tidak boleh merokok di area Malioboro. Oh iya. Jadi Berarti tadi 4M 4M plus plus 1 TM. Oh iya, tambah lagi Pak Mas. ya, Ya, kembali gitu ya. 1 TM berarti. Oke, mungkin cukup ya untuk episode kali ini, tapi jangan lupa nih tadi belum ini Mbak. Oh iya, oke, karena kita akan tayang nih di YouTube kita, di Puskesmas Kategori 2. Kita punya akun YouTube, channel YouTube, yaitu di Puskesmas Kota Gede 2. Nah, kita juga ada di Instagram ya Mas ya. Apa Mas Apa Mas Instagramnya? Instagramnya? Puskesmas Kota Gede 2. Ya, Puskesmas underscore Kota Gede Gede 2. underscore 2. Ya. Ya. Oke, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Cukup? Cukup Ibu ya. Oke. Sudah Cukup. panjang, Sudah panjang lebar, lebar. jelas juga. Terima kasih Bu sudah Sama-sama meluangkan Mbak Rina, Mas Septian. Oke, Sobat Sehat tadi mungkin sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, juga mungkin ada yang mencatat ya. kawasan Ada yang tanpa mencatat. rokok mana aja Gimana gitu aja tadi. seperti itu, kemudian juga nanti bagaimana kalau berhenti merokok, nah ada semuanya. Ya. Oke, terima kasih. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, Mbak. Oh iya, salam sehat. Kita Nah, punya salam sehat untuk sobat sehat semua. Gimana, Kita Mbak? salam sehat bersama-sama ya Bu ya. Gimana? Gimana, Mbak? Salam sehat, tetap Tetap sehat, tetap semangat. Ulang, Mbak, biar semangat, Mbak. Salam sehat.